Ini yang saya nyala ya berarti. Cek, cek. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali hari ini kita boleh sama-sama bertemu lagi di dalam acara What Bible Says. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang faith in the midst of struggle. Bagaimana iman kita bisa berdampak, bisa dimunculkan di dalam masa-masa pergumulan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua berada di dalam masa-masa yang sulit. Kita semua tidak ada terkecuali, kita berada di dalam masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Tetapi apakah di masa sekarang ini kita bisa menampakkan, memunculkan iman kita untuk bisa jadi berkat buat orang lain? Hari ini kita akan membahas tema tersebut dan tanpa panjang lebar saya akan mengundang para pembicara kita. Kita bersyukur bahwa mereka boleh menyediakan waktu buat setiap kita sore hari ini. Mari saya undang Pendeta Maria, Ko Sedi dan juga Ko Michael untuk maju ke depan. Silahkan duduk. Terima kasih Bu Mar, Ko Michael, Ko Sedi juga yang boleh menyediakan waktu buat setiap kita sore hari ini. Mari sebelum kita memulaikan sesi kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan waktu untuk boleh sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami sungguh boleh melihat apa yang Tuhan mau di dalam diri setiap kami. Sekalipun Tuhan kami boleh ada dalam pergumulan, kesulitan, tapi ajar kami Tuhan, tolong kami sehingga di masa-masa ini kami pun boleh menampilkan iman kami, iman yang terus setia di hadapan Tuhan. Kami boleh memancarkan iman kami kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong kami, berbicaralah bagi setiap kami, pakai hamba-hambamu ini sehingga boleh jadi berkat buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak asing dengan 3 orang pembicara kita hari ini. Ibu Maria adalah gembala Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan. Ko Michael adalah jemaat kita. Nanti beliau akan menceritakan tentang deskripsinya sendiri. Dan kemudian Ko Sedi adalah majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Pasundan. Mungkin kita akan memulaikan ini, saya mau nanya ke Ko Sedi juga Ko Michael. Kan ini kita udah 2 bulan kok kerja, belajar, ibadah dari rumah. Mungkin bisa cerita dulu gak sedikit tentang bagaimana 2 bulan terakhir ini. Atau apa Ko Sedi dan juga Ko Michael terdampak dari virus COVID, wabah COVID ini. Ya, terima kasih. Sejak 2 bulan ini memang karena COVID ini kita kerja agak terbatas ya. Saya memang bekerja di bidang internet ya. Mungkin kalau ngomong dampak, saya sekarang ini sebenarnya tidak terlalu terdampak sebenarnya. Tapi dalam sisi mobilitas, sisi kesehatan ini sangat terganggu. Kita jadi mau bepergian agak susah, mau ketemu orang agak susah ya. Terus di dalam melakukan pekerjaan juga protokol kesehatan harus kita perhatikan. Ya pakai masker, terus kita harus ada mantau kesehatan setiap karyawan juga ya. Di kita ada sekira 600 karyawan, kita harus setiap hari itu harus ada laporan kesehatan itu tiap pagi itu deg-degan gitu loh. Kalau ada orang laporan demam aja itu kita udah deg-degan. Ya, jadi memang kondisi COVID-19 ini sangat terdampak ya kita ya, dari sisi psikologis, sisi bisnis juga agak stagnan, nggak susah kita pikirin perkembangannya ya. Jadi cuma bisa stabil di situ. Ya itu dampak yang saya alami. Oke, mungkin sebelum lanjut Ko Michael, bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, ini adalah acara live streaming. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, mari silahkan Bapak Ibu bisa chat secara live chat dan Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke para pembicara yang ada.
Oke, silahkan Ko Michael. Baik, selamat sore Pak Agra, Bu Maria, dan Kosedi, dan juga jemaat sekalian. Senang sekali hari ini bisa berbagian. Mungkin perkenalkan, nama saya Michael. Saya seorang yang bekerja di bidang event organizer. Kami biasanya membuat acara untuk perusahaan-perusahaan seperti acara launching, acara awarding yang pastinya melibatkan banyak orang. Tentunya pandemi COVID-19 dengan semua implikasinya sangat berpengaruh terhadap bisnis kami. Boleh dikata 97,5% proyek kami itu semua ditunda, dibatalkan, atau ditunda dengan aroma dibatalkan. Ya, jadi boleh dikata sih buat kami dampaknya terasa sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, mendadak saat ini kita nggak punya pekerjaan sama sekali dan kita pun nggak punya penghasilan sama sekali. Sekalipun di kantor kita punya cukup banyak staf tetap yang pastinya harus tetap kita perhatikan. Oke, kalau boleh tahu di dalam usaha pekerjaan berarti Kosedi dan Ko Michael ini berkontradiksi ya. Kalau Kosedi boleh masih bisa berjalan pekerjaannya, Ko Michael benar-benar terdampak sama sekali sampai nggak ada pekerjaan sama sekali. Kalau boleh tahu bagaimana di masa-masa ini dari dua perspektif ini kita boleh melihat iman yang kita bisa nyatakan saat ini, apa yang kita lakukan? Mungkin dari Kosedi. Ya kita cukup bersyukur ya karena memang di dalam aturan pemerintah juga kita salah satu bidang yang dikecualikan untuk tetap bisa beroperasional. Ya dan karena kita salah satu bidang yang bisa beroperasional dengan rutin, kita patut bersyukur ya dan dengan kondisi begini kita yang tidak terdampak secara langsung sekarang, kita harus berbuat sesuatu buat saudara-saudara kita yang mungkin terdampak ya. Ya mungkin menggerakkan, kalau di kantor saya kita dengan kondisi begini sama-sama kita melakukan sesuatu untuk tetangga-tetangga kita yang terdampak gitu. Itu yang kita gerakin di perusahaan kita. Wah, puji Tuhan, berarti perusahaan langsung berbagi untuk orang-orang yang terdampak ini ya kok ya. Ya benar. Apakah itu dilakukan setiap hari? Sekarang kita sih gak setiap hari ya tentunya karena kita ada kegiatan yang harus kita lakukan. Ya kita udah melakukan mungkin udah ada 2 kali dan kita seminggu sebelum Lebaran akan dilakukan lagi untuk pembagian sembakonya. Oke, Ko Michael. Ya, jadi terus terang saja nih Pak Agra ya, menjadi seorang event organizer ini membuat saya pribadi semakin sering berdoa nih Pak Agra. Karena kalau namanya event, kadang kita sudah persiapan habis-habisan, semua sudah kita tes, semua kita sudah coba, pada hari H sangat mungkin hal yang tidak terduga itu terjadi. Sehingga dalam setiap event kita selalu memang bahwa dalam doa kita selalu minta supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kelancaran. Apalagi menghadapi pandemi COVID-19 ini terus terang, ini kondisi paling sulit yang pernah saya alami selama 15 tahun berbisnis di bidang ini. Belum pernah sedikit pun saya mengalami ada yang namanya permasalahan yang lebih besar daripada permasalahan yang saat ini kita hadapi. Tentunya respon pertama saya ketika saya menghadapi masalah sebesar ini, saya lari sama Tuhan, Pak Agra ya, karena nggak ada satu orang pun saat ini yang bisa memberikan pedoman, memberikan guidance, memberikan formula pasti kepada saya bagaimana bisa melewati situasi yang berat seperti ini. Jadi saya berdoa sama Tuhan, minta untuk diberikan hikmat, dan di waktu yang bersamaan saya juga mempersiapkan diri dan mempersiapkan perusahaan untuk bertransformasi bagaimana menghadapi masa depan yang serba tidak pasti ini. Mungkin bisa Pak Agra bayangkan, rasanya sih bahkan setelah PSBB nanti dicabut, dunia event nggak akan langsung kembali seperti semula. Secara realita saat ini kita hanya punya dana yang cukup untuk bayar gaji mungkin hanya sampai 1-2 bulan ke depan. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, perusahaan kita bisa
hilang selamanya nih. Sehingga saat ini kita berusaha mengambil waktu untuk melihat peluang apa yang akan muncul di kemudian hari dan mempersiapkan diri kita agar kita bisa tetap relevan nih Pak Agra. Supaya bisnis kita bisa tetap eksis, perusahaan kita bisa tetap eksis di masa yang sulit seperti ini. Oke, menarik sekali Ko Michael bilang tadi nggak ada pekerjaan, nggak ada event yang berlangsung. Kalau boleh tahu kok, apakah bagaimana dengan kelangsungan atau kehidupan dari pegawai-pegawai Ko Michael? Padahal Ko Michael nih nggak ada pemasukan. Ya, ya izinkan saya untuk berbicara apa adanya begitu ya Pak Agra. Selama 15 tahun saya berbisnis di bidang event organizer, belum pernah saya mengalami situasi yang sesulit ini sampai seringkali susah tidur gitu ya Pak Agra. Karena memikirkan gimana nasibnya stafnya kita gitu. Saat ini kita punya lebih dari 100 orang karyawan tetap yang harus kita pikirkan kelangsungan hidupnya. Secara personal pasti saya dekat juga ya sama stafnya kantor kan. Saya tahu ada yang keluarganya sakit, saya tahu ada yang lagi mempersiapkan kelahiran anak, saya tahu ada yang lagi hamil, saya tahu ada yang baru aja ambil cicilan. Sehingga tentu ini menjadi satu beban tersendiri untuk saya pribadi. Bersyukur selama 15 tahun menjalani bisnis, untuk mengelola uang saya cukup konservatif Pak Agra. Jadi memang dalam kondisi yang kita alami saat ini kita masih punya sedikit dana reserve ya, untuk masih bisa kita pakai membiayai operasional kantor. Saat ini kita masih berkomitmen untuk membayarkan gaji ke seluruh staf kita. Walaupun kita melakukan rasionalisasi, Pak Agra. Kita melakukan rasionalisasi karena kita berpikir kita harus buying time, kita harus punya waktu yang cukup untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang kita bayar normal, kita bisa bayar 1-2 bulan ke depan, tapi setelah itu gimana nih Pak Agra dengan nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi saya dengan apa adanya, berdoa dulu sama Tuhan, saya ajak komunikasi kepada semua anak kantor, saya ceritain situasinya seperti apa, saya ajak gimana kalau kita sekarang ambil rasionalisasi gaji aja, kita terima hanya 50% aja, tapi kita punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan diri melihat peluang ke depan. Saya pribadi udah nggak ambil gaji Pak Agra, dan seluruh keuntungan tahun 2020 ini sudah pasti akan kita pakai hanya untuk operasional dan gaji karyawan. Saya pikir sebuah nilai yang luar biasa sekali ketika kita sebagai seorang pemimpin, seorang pemilik perusahaan, kita bukan hanya memikirkan bisnis kita ke depannya harus seperti apa, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana pegawai, staf kita harus hidup. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga di rumah kita punya pergumulan yang demikian. Bapak Ibu sekali lagi jika Bapak Ibu punya pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mari silahkan Bapak Ibu bisa sekali lagi live chat dan ini akan saya sampaikan kepada para pembicara. Mungkin kita juga harus jujur bahwa kita semua dalam keadaan yang sulit. Tapi apakah kita masih bisa menjadi berkat di masa-masa ini? Apakah Ibu Mar boleh menjawab? Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang sedang mengikuti live streaming ini. Saya mengajak kita dulu baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan 2 Korintus 8 dan 9 ini membentuk suatu kesatuan tulisan yang berhubungan dengan keberadaan gereja Korintus sebagai gereja non-Yahudi untuk
membantu orang-orang miskin di gereja Yerusalem. Nah saudara, kita melihat salah satu gereja yang bisa menjadi contoh di tengah-tengah mereka menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan. Gereja Makedonia dikatakan mereka mendapat kasih karunia untuk menjadi berkat, meskipun kalau dikatakan saudara, kita bisa lanjut baca di sana, mereka dalam keadaan susah. Ayat 2 dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi saudara berbicara, apakah kita harus jadi berkat dalam situasi seperti ini? Saudara, memang kita anak-anak Tuhan dituntut menjadi berkat dalam segala keadaan. Tetapi seringkali kita menganggap berkat itu selalu dihubungkan dengan materi. Tetapi kalau kita melihat jemaat Makedonia, saudara, dikatakan mereka itu sukacita mereka meluap, ya. Mereka ingat tentang kasih karunia, saudara. Tatkala mereka dapat memancarkan hidup yang penuh kasih karunia, hidup yang penuh dengan kemurahan, hidup yang penuh dengan sukacita, orang bisa lihat, saudara, ya, bersyukur, ya. Orang sulit kok bisa, ya, tetap bersukacita, ya. Orang kan kalau kita lihat sekarang orang banyak yang mengeluh, sulit, ya, bete, saudara, tetapi belajar seperti jemaat Makedonia, saudara, teladan mereka di dalam menjadi berkat, bersukacita. Bukan hanya itu, saudara, mereka teladan di dalam memberi, ya. Saudara, kalau lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara, mereka justru, ya, Paulus itu mengatakan, kalian itu udah susah, udahlah jangan ambil bagian dalam memberi. Tetapi mereka dikatakan, kasihlah kami kesempatan untuk berbagian di dalam memberi. Saudara, saya juga mengalami di tengah-tengah jemaat kita, saudara, ya. Ini hari ke-35, ya Pak Agra. Kita, ya, saya kadang-kadang juga suka doa, ya, ada pokok doa. Tiap hari kita ini gereja dapat jadi berkat. Kadang deg-degan sudah jam berapa, tapi selalu saya melihat, ya, jemaat justru yang susah, banyak yang susah bisa memberi. Ya, ada yang bisa kasih kue sedikit, air minum, energen. Saudara, saya rasa ini teladan dari jemaat Makedonia. Mereka katakan kepada Paulus, Paulus kasih kami kesempatan, memberi itu kasih karunia, memberi itu kesempatan. Iya, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Ada banyak hal kita bisa lakukan, bahkan kita bisa memberi dari kekurangan kita. Bumar, mungkin ada orang-orang yang berkata, ya mungkin itu firman Tuhan, ya mungkin itu jemaat Makedonia. Bagaimana dengan kita? Kita pun orang-orang yang perlu dibantu. Bagaimana kita harus berhikmat ketika kita melakukan ini? Kita jangan lupa dengan firman Tuhan sekali lagi, ya. Mereka dikatakan juga, saudara, ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, karena pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi saudara, mungkin kita bilang kita nggak ada apa-apa, mau makan aja susah. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah minta kita utang kepada orang lain supaya kita bisa memberi. Masih ada yang bisa kita beri, ya, sukacita tadi, ya, bagi iman kita, ya. Tadi seperti Michael ngomong gitu, ya, saya juga tersentuh, ya. Justru di tengah-tengah kesulitan mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan itu jadi teladan bagi kita, ya. Oh, Michael biasanya 15 tahun tidak susah apa-apa, dikira tinggalkan Tuhan, tetapi justru cari Tuhan. Nah, apa yang ada padamu? Iman kita, Kristus dibagikan. Pasti ada senyuman kita, kasih kita, doa kita. Saya rasa bukan hanya materi. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita itu yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kita bisa berikan senyuman, kita bisa berikan diri kita bahkan untuk bisa membantu orang lain.
itu adalah wujud iman kita yang dinyatakan kepada orang lain. Buat Ko Sedi juga Ko Michael, mungkin ada orang yang berkata saat ini, wah mungkin Ko Sedi, Ko Michael gitu ya, bisalah mereka memberi ke orang lain waktu-waktu ini. Mereka bisalah walaupun sulit, berat, nggak ada pekerjaan, bisalah mereka support gaji pegawai waktu-waktu ini. Mungkin Ko Sedi dan Ko Michael bisa cerita bagaimana apakah kita hanya bisa memberi dari kelebihan, atau mungkin Ko Sedi juga Ko Michael mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada setiap kita sore hari ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya ngomong kelebihan ya enggak juga ya. Kita ini pas-pasan, pas butuh ada. Ya sebenarnya buat saya itu ya, kalau kita memberi itu bukan soal kelebihan atau kekurangan. Memberi itu adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saat kita lebih, saat kita kurang juga, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah itu, tidak memberikan kesempatan itu, kita tidak bisa memberi. Gitu. Ya, saya ingat sih sebenarnya satu kisah pribadi saya sih. Saya dulu awal ke Bandung ini untuk kuliah, ya saya kuliah sendiri dengan biaya sendiri, sambil kerja. Gaji yang diperoleh sebenarnya pas-pasan, ya pas-pasan, benar-benar pas-pasan, itu bahkan kurang untuk bayar sekolah, kuliah, untuk bayar kosan, untuk makan itu kurang sebenarnya. Tapi waktu kebaktian di sini juga disinggung untuk perpuluhan. Nah di saat kekurangan itu, waktu dikobakan untuk tentang perpuluhan itu sesuatu hal yang harus kita berikan untuk balikin untuk Tuhan. Saya coba di dalam kekurangan itu, saya coba di awal bulan itu menyisihkan perpuluhan saya. Walaupun dalam hitungan itu gaji itu gak akan cukup untuk makan, bayar kuliah sama kos itu gak akan cukup gitu. Tapi coba saya melakukan suatu langkah iman, ya saya memberi perpuluhan gitu. Tapi anehnya dalam perjalanan hidup saya itu, saya tidak pernah, walaupun saya memberi perpuluhan, saya tidak mengalami kekurangan gitu loh. Bahkan sejak saya berikan perpuluhan itu hasilnya selalu gak plus, tapi selalu imbang gitu loh. Jadi antara pengeluaran dengan pemasukan itu berimbang juga. Gitu. Dari pengalaman ini saya merasa Tuhan itu kadang memberikan teguran kita, memberikan kesempatan buat kita memberi itu tidak melebihi kemampuan kita. Ya, jadi kadang Tuhan cuma mau tahu itu isi hati kita, niat kita itu bagaimana. Kalau dengan kita memberi yang seharusnya kita beri, Tuhan juga akan menyediakan sesuatu yang baik untuk kita juga gitu. Itu yang saya alami. Berarti memberi dari kekurangan itu mungkin ya Ko ya? Mungkin, sangat mungkin. Itu yang saya lakukan, yang udah saya alami ya, yang udah saya alami sebegitu. Tadi Ko Sedi ada bilang memberi itu adalah kesempatan dan anugerah. Mungkin kenapa Ko Sedi bisa bilang bahwa memberi itu adalah kesempatan dan anugerah? Ada pernah nggak terjadi mau ngasih kok nggak bisa gitu? Saya rasa contohnya kasus seperti sekarang. Kalau tidak ada pandemi, kita gereja tidak membuka diri, kita tidak ada kesempatan untuk memberi nasi bungkus saja ke sini untuk dibagi, tidak ada kesempatan ini. Ya, jadi ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, anugerah Tuhan untuk kita, untuk bisa kita memberi gitu. Berarti kalau memang Bapak Ibu Saudara kita punya waktu, kesempatan untuk berilah, karena kita nggak tahu kapan kita nggak punya kesempatan lagi untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin Ko Michael bisa cerita sedikit bagaimana apakah kita bisa memberi hanya dari kelebihan kita? Ya, yang pertama saya sebagai jemaat terus terang bersyukur sekali mendengar tadi pemaparan Ibu Maria. Bu Mar bilang bahwa
memberi berkat itu nggak selalu bersifat materi gitu. Saya terus terang merasa, wah ini pendeta dan gerejanya keren sekali. Ya, pendeta dan gereja yang memahami kesulitan yang saat ini pasti sedang dialami oleh banyak jemaat. Nah untuk menjawab pertanyaan, kebetulan mungkin Pak Agra, saya pernah mengalami situasi di mana saya sangat berkekurangan, pernah mengalami situasi di mana berkecukupan, saat ini kembali hampir berkekurangan lagi gitu ya. Satu hal yang pasti yang saya rasakan, memang tidak pernah mudah untuk memberi sih Pak Agra. Kalau dibilang lagi susah kita mau memberi, itu rasanya sulit, pasti ya. Tapi kalau dibilang lagi enak kita mau memberi itu mudah, enggak juga. Jadi saya rasa kuncinya itu adalah bagaimana komitmen kita untuk mau menjadi berkat untuk sesama kita. Di dalam kondisi sulit, di dalam kondisi yang senang, tetap butuh satu komitmen untuk kita supaya kita itu bisa berbagi. Nah, mungkin tadi kalau nyambung dari cerita Kosedi, saya sendiri memang punya pengalaman juga nih Pak Agra. Terus terang nih Pak Agra ya, dalam kondisi seperti pandemi begini bisnis kita sangat terpengaruh, sulit sekali memang untuk memberi. Satu hal yang saya coba lakukan sebagai pemilik usaha, nomor satu saya mendahulukan staf di kantor. Saya berusaha bagaimana caranya staf di kantor saya ini bisa tercukupi kebutuhannya selama mungkin. Saya juga berusaha menjadi berkat dengan cara benar-benar mencari ide, benar-benar mencari jalan, benar-benar mencari peluang. Gimana nih supaya bisnis ini bisa bertahan? Karena bertahan atau tidaknya bisnis ini sangat berdampak dengan kehidupan banyak staf di kantor. Nah ini salah satu hal yang saya terus bawa di dalam doa. Jadi selain saya mencari ide dan jalan baru, saya juga mencoba membayar sebanyak mungkin selama mungkin yang saya bisa lakukan gitu loh. Dan memang sih Pak Agra ya terus terang, kalau tadi Kosedi cerita pernah mengalami bagaimana bisa berbagi dalam kondisi yang kepepet, saya pernah mengalami bagaimana di saat saya lagi nggak punya apa-apa, orang memberikan berkat bagi saya. Bahkan hal sesimpel saya pernah dikirim paket buah pun itu sampai saat ini masih teringat di benak saya. Jadi memang pandemi ini benar kata Kosedi, menurut saya satu kesempatan kita bisa menjadi berkat, bisa memberi dampak untuk banyak orang. Kalau hidupnya lagi lancar-lancar, contoh kemarin ini hidup saya lagi lancar-lancar, saya ulang tahun, ada orang kirim ini, kirim itu, kalau boleh jujur nggak ada satupun yang meninggalkan kesan gitu di hati ya. Tapi waktu saya lagi susah banget, itu dulu kirim paket buah yang sangat sederhana, paket kue yang sangat sederhana, itu nggak pernah saya lupa. Saya nggak pernah lupa juga Pak Agra, dulu pernah saya lagi sakit, masuk rumah sakit, nggak punya biaya, ada satu klien datang, lalu setelah dia pulang tiba-tiba biaya rumah sakit saya sudah dibayarkan. Pernah juga saya nggak punya biaya untuk kuliah sama sekali, lalu ada orang, ada institusi yang membantu memberikan beasiswa. Hal ini sangat berdampak Pak Agra, sampai saya punya komitmen, satu hari kalau saya punya berkat, saya pingin bisa menjadi berkat seperti si tante yang bayar uang rumah sakit saya, seperti perusahaan yang membantu biaya kuliah saya. Jadi ini memang benar Kosedi, ini saya pikir satu kesempatan bagi kita untuk bisa memberi. Jadi mungkin kalau jemaat masih bisa memberi barang sedikit saja, ini adalah satu kesempatan yang istimewa. Oke, satu kesempatan bagi setiap kita jika bisa memberi kepada orang lain. Justru ini adalah waktunya. Ketika kita memberi hal kecil di masa sulit ini yang kita semua mengalami kesulitan, hal kecil itu akan berdampak dan akan diingat sama orang lain. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang juga menarik sekali dari Ko Michael ketika Ko Michael bilang dia ingat dulu bagaimana dia menerima pertolongan dan sekarang dia pun ingin melakukan itu buat orang lain untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita ingat adalah ketika kita juga boleh mendapatkan
pertolongan dari orang lain, mari saat ini kita juga boleh berbagi buat setiap orang. Ibu Mar mungkin boleh menanggapi bagaimana kita, apakah kita hanya memberi atau kita bisa menjadi berkat hanya ketika kita memiliki kelebihan. Ya seperti kembali lagi ke jemaat Makedonia, mereka justru dalam keadaan susah, ya dalam keadaan susah mereka memberi. Jadi saya pikir kita memberi dalam segala keadaan. Apa yang ada pada kita itu yang kita berikan. Kemampuan kita, ya. Saya dengar dari anak youth ya mau memasarkan jemaat yang pada saat ini mau dagang gitu, tidak bisa bikin desain-desain. Saya rasa sumbang pikiran juga baik sekali ya. Lewat Facebook kirim-kirim kata-kata yang baik itu juga sangat membantu. Jadi dalam keadaan apapun kita bisa kok ya. Jadi jangan tunggu berkelebihan baru kasih. Justru dalam keadaan apapun kita bisa memberi, bahkan dalam kekurangan. Saya ingat waktu saya praktek 1 tahun di Banjarmasin, ya, saya juga mengalami sakit gitu ya. Ada seorang jemaat ya dia sederhana. Saya ingat dia kasih saya uang 5.000. Coba saudara bayangkan, dia bilang, ibu saya tidak punya apa-apa tapi saya punya uang 5.000. Saudara saya masih ingat. Di jemaat ini juga saudara saya pernah sakit cacar. Sakit cacar tuh nggak ada orang yang mau nengok. Tapi ada satu Pak Mei, dia kasih saya uang. Nih Bu Maria, ini uang beli babi ya makan biar ini ya sehat katanya ya. Jadi saudara saya lihat sederhana sekali, ya. Kok nggak salah dia kasih saya 10.000, ya. Coba bayangkan ya bisa beli berapa ya. Tapi itu hati yang memberi ya. Saya rasa dalam keadaan apapun Pak Agra kita bisa memberi. Ya Bapak Ibu Saudara, hal kecil kita bisa lakukan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan di masa-masa ini ketika kita justru melakukan itu bisa berdampak buat banyak orang. Mungkin ada tips-tips sederhana dari Kosedi, Ko Michael, apa yang kita harus lakukan untuk menyatakan iman kita di tengah zaman ini, masa-masa ini. Ya saya rasa kita memang dalam kondisi susah seperti begini, memberi itu atau memberi dampak ke sesama itu memang tidak gampang ya. Tapi kita bisa memberi sesuatu yang kita punya. Tadi contoh gaya youth itu, youth dari gereja kita, yang mereka menyumbang tenaga mereka itu satu hal yang sudah sangat baik gitu loh. Dan saya yakin juga kita yang memberi itu di data belakang itu karena kita sebelumnya itu terima banyak bantuan gitu loh. Ya. Jadi saatnya inilah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, contoh bisa kita sumbang ide, ya mengingatkan orang pakai masker, itu juga satu sumbangsi menurut saya. Ya, lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, hal kecil aja. Gak usah perlu maksudnya sumbangin sembako berapa ribu paket, tidak perlu gitu ya. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang sanggup kita lakukan aja. Ya. Oke, Ko Michael. Ya, mungkin kalau bagi saya pribadi, yang pertama saya mencoba untuk mengimani bahwa pandemi COVID-19 dan apa dampak yang dialami oleh bisnis saya, ini justru suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Satu opportunity. Bagi saya pribadi terus terang 60 hari terakhir adalah hari-hari yang paling banyak saya habiskan bersama keluarga, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Walaupun di tengah kondisi serba sulit saya mencoba beriman, saya mencoba mensyukuri, ini juga satu anugerah yang mungkin tidak bersifat materi tapi sangat saya hargai. Yang kedua, saya juga mencoba mengimani bahwa pasti pandemi ini akan berlalu sih. Jadi obviously kita sekarang nggak boleh patah semangat, kita harus tetap optimis, menatap masa depan, tapi juga mempersiapkan diri karena masa depan nanti pasti nggak akan pernah sama lagi seperti sebelum pandemi. Nah, dan saya juga selalu ajak ke semua orang di sekitar saya untuk pilih mengimani bahwa ini pandemi ini bawa kesempatan baru nih.
Kan kalau kita lihat gitu Pak Agra, setiap perubahan besar yang terjadi di dunia ini selalu menimbulkan ancaman memang, tapi selalu membawa peluang baru juga. Nah dibandingkan kita ini fokus sama apa dampak negatif yang kita alami, dibandingkan kita ini fokus mengeluh, lebih baik kita fokus sama peluang yang muncul aja. Kalau mungkin selama ini kita nggak punya waktu buat explore diri kita bisa explore. Nggak punya waktu buat mengembangkan bakat kita bisa pakai waktu ini. Kalau selama ini mungkin nggak berani mau usaha karena malu-malu, sekarang semua orang kan open PO ya Pak Agra, jadi mungkin nggak perlu malu lagi gitu loh. Boleh dicoba di momen seperti ini. Karena semua orang di momen ini punya kesempatan yang sama Pak Agra. Nggak ada satu orang pun yang pernah mengalami pandemi ini. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk restart dan rewrite hidupnya di masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk Ko Michael, Ko Sedi juga dan Ibu Mar. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama talk show. Bapak Ibu juga di rumah, mereka menulis-nulis di chat dan mereka sangat terberkati dengan pembicaraan kita sore hari ini. Mereka cukup setuju dengan apa yang kita katakan hari ini. Kita bisa jadi berkat melalui apapun yang kita bisa lakukan, bukan hanya materi, dan paling penting adalah bagaimana hati kita yang mau jadi berkat buat banyak orang. Saya rasa hal yang menarik sekali ketika Ko Michael tadi bilang kita melihat ini sebagai peluang, bagaimana kita menatap masa depan dengan peluang. Saya mungkin ini berpikir sebagai topik yang menarik untuk kita buat live streaming di masa minggu-minggu ke depan, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita, usaha kita untuk menatap masa depan ya. Oh ini ada ternyata satu pertanyaan yang masuk. Saya mau nanya, kalau saudara sendiri susah nggak dibantu tapi bisa ngebantu orang lain bener? Ya mungkin agak ini ya. Saya mau nanya kalau mungkin nanti kita akan perdalam lagi di dalam sesi selanjutnya Ko Michael ya, di dalam tentang bisnis mungkin ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali sore hari ini kita boleh live streaming. Saya pikir kita sampai di sini. Mungkin Ko Sedi, Ko Michael, juga Ibu Mar bisa kasih kata-kata penutup. Satu kalimat aja buat sesi kita hari ini. Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Beriman, pasti Tuhan mampukan kita melewati pandemi ini. Beriman pasti Tuhan mampukan kita melewati pandemi ini. Tidak usah takut memberi, ya Tuhan yang akan memampukan kita. Tidak usah takut memberi, Tuhan yang akan memampukan kita. Biarlah pembinaan sore hari ini, What Bible Says, boleh jadi berkat buat setiap jemaat yang ada di rumah. Mungkin Ibu Mar bisa tutup kita dalam doa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, hanya kasih-Mu yang semata-mata menguatkan kami menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat. Terima kasih kami sudah mendapatkan kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan ya Tuhan di tengah-tengah apapun kondisi kami pasti bisa jadi berkat. Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih hidup ini ya Tuhan, bukan untuk kami nikmati sendiri, tetapi kami boleh pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini, kami tahu banyak orang membutuhkan kami, membutuhkan senyuman kami, pertolongan kami, kasih kami, bahkan pemberian kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk Sedi, Michael ya Tuhan, mereka sebagai orang yang bekerja ya Tuhan,
orang yang memegang usaha, banyak hal yang mereka pikirkan, gumulkan, tetapi kami bersyukur mereka dapat menunjukkan sebagai anak Tuhan, mereka dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah live streaming pada sore hari ini sungguh-sungguh memberkati kami ya Tuhan. Apapun juga kami bisa memberi. Dalam keadaan apapun juga kami masih bisa memberi. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam acara Bible Says tentang tema yang berbeda di jam yang sama. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.